Alhamdulillah yang senior, kami ngambil 3 orang yang peserta didik atau adik-adik kami, karena untuk mencukupi tenaga kami yang kurang tadi masih. Nah itu, jadi jumlahnya ada 12 orang peserta itu, 6 putra, 6 putri. Nah itu, karena memang PP pertolongan pertama dulu P3K, memang 6 orang satu regu kan. Jadi kita hanya mencukupi kuota itu saja. Nah, dan Pak dokter itu bilang, ini ada uang 4.200.000, dikasih 4.200.000, pokoknya ini mudah-mudahan kamu bisa selesai sampai di rumah dengan selamat. Dari Jakarta? Dari Jambi, Jakarta Jambi, pokoknya selama kegiatan 1 minggu. Kegiatannya apa Pak? Waktu itu yaitu P3K, sudah ada perawatan keluarga, kita belum tahu waktu itu. Nah itu, karena baru tahun 88 itu kursus pertama kali pelatih perawatan keluarga. Nah kebetulan saya juga yang diutus. Nah itu. Rombongan Bapak dulu waktu pertama kali siapa? Nah itu ada sekitar 12 orang lah ya. 15 masih ya, nama-namanya masih ada beberapa lah paling tidak ya. Yang pertama kebetulan ketuanya itu Sarbaini, Muhammad Sarbaini yang ada di Bulean. Guru MTS juga dia. Kemudian saya. Kemudian Dr. Usman SH MH, sekarang itu jabat dekan atau pembantu dekan lah di Fakultas Hukum, sama dengan Pop. Nah itu dia itu termasuk, itu dia dari Tungkal dulu. Nah kebetulan dia aktif, sejak jadi dosen dia ada aktif lagi. Nah sekarang mungkin mau profesor itu. Nah terus berikutnya itu Solihin namanya. Solihin itu dulu ada di Petrocina, sekarang masih ada di sana apa enggak kita hubungi, enggak ketemu-temu. Nah terus tuh berikutnya Ferry Edward itu SH juga, dulu manajer Sumatera Theater. Kalau tahu bioskop Sumatera Theater, engkang dari Jambi ini. Kemudian berikutnya lagi yang perempuan itu Indra Iswari, itu penyiar TVRI Jambi sekarang mungkin masih. Nah itu tinggalnya di belakang Unja. Yang ke berikutnya itu Indah, istrinya polisi, sekarang udah aktif dia. Yang berikutnya almarhum Habibah. Yang berikutnya lagi almarhum Endang. Nah itu yang saya masih ingat nama-namanya dan masih terbayang wajahnya. Yang selebihnya itu karena dia waktu tamat SLTA itu keluar daerah, dan waktu kuliah itu kita tidak ketemu lagi. Nah maka hanya beberapa orang itu, jadi ada 7 orang yang memang benar-benar kita bersatu untuk membentuk kepengurusan PMR ini, terutama di kota Jambi. Nah akhirnya alhamdulillah tahun 85-86 itu sudah terbentuk kepengurusan PMR. Nah itu kemudian juga dilanjutkan dengan KSR. Alhamdulillah tahun 88 saya diutus untuk mewakili PMI dari Jambi ini untuk mengikuti kursus pelatih perawatan keluarga yang pertama. Juga prakteknya di rumahnya Ibu Menteri Sosial. Nah itu pakai tempat tidurnya Ibu Menteri Sosial itu. Di Jakarta. Iya di Jakarta. Nah kemudian sejak 88 itu memang kita eksis ya, melaksanakan kegiatan, kita pilih, dan itu mulai kita galakkan KSR di perguruan tinggi. Namun pada saat itu belum bisa terbentuk. Nampaknya masih terkendala apa? Terutama katanya palang merah itu lambang salib. Nah itu perjuangan kita yang sangat-sangat panjang. Iya, yang akhirnya pun di Universitas Islam itu, nah pada Pak Rektor yang sebelum inilah baru bisa terlaksana itu kan. Nah pertama kali memang Unja, jadi membentuk unit KSR-nya. Nah dari situ kemudian tahun 90 saya sudah mengikuti kursus hukum humaniter internasional, hukum perang. Nah itu yang dilaksanakan oleh Palang Merah Internasional dan ICRC di Kota Bukit Tinggi. Itu angkatan pertama juga. Nah itu. Nah kalau HPI itu, Hukum Perikemanusiaan Internasional atau Hukum Humaniter Internasional itu, kebetulan karena dia berlanjut,
Jadi tingkat dasar 92, kemudian tingkat lanjutan sampai TOT. Ya, nah itu sampai dengan tahun 2000. Nah, selanjutnya juga penanggulangan bencana. Pertama penanggulangan bencana asap dulu. Angkatan pertama juga di Kota Palembang. Nah, selanjutnya penanggulangan bencana secara umum, tanggap darurat bencana. Sampai saya ikut manajer bencana. Nah, itu. Jadi ijazah penanggulang bencana itu saya ada 4 atau 5 kalau salah. Nah, ini. Nah, inilah selanjutnya setelah tahun 92, kebetulan saya dapat SK Pegawai Negeri Sipil, saya diangkat di Kota Bangko, di Merangin. Nah, di sana saya berkiprah juga sambil kita membentuk, tapi sebelum itu kita berupaya untuk membentuk kepengurusan PMI cabang. Alhamdulillah dapat tanggapan yang bagus. Yang pertama kali kita diberi sarana untuk pelatihan, termasuk dana dan tempat. Nah, itu kemudian mereka membentuk kepengurusan. Nah, ini. Jadi pada waktu itu apa yang kegiatan yang sudah dilakukan oleh PMI? Nah, kegiatan dilakukan memang untuk situasi mungkin bencana itu masih sangat kecil. Sekarang apa yang pertama untuk ya ide untuk melaksanakan itu kan belum ada. Kemudian kepengurusan belum terbentuk. Nah, sehingga hanya relawan kita saja yang relawan memang murni dari relawan KSR PMI provinsi ini yang ada. Nah, jadi kita berupaya untuk itu tadi mendekati generasi-generasi yang sudah kita latih tadi.